Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah pagi ini kita masih diberi nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa sholat subuh bersamaan di sini. Terutama di masa COVID-19 ini kita harus senantiasa berusaha sebaik-baiknya supaya tetap sehat. Saya ingat guyonan yang berseliweran di WA itu, Ustaz, Assalamualaikum, saya harus baca surat apa supaya terhindar dari COVID-19? Jawabnya adalah baca surat edaran wali kota, gubernur dan lain-lain Ya memang begitulah, kita harus baca surat edaran itu dan kita coba surat edaran karena panjang Pak ya. Itu kelihatan di situ apa yang kelihatan Mas? Sudah kelihatan kan? Belum saya lanjutkan, kita berselawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada bulan Juli yang lalu kita tidak dikejutkan, gembira begitu menerima kabar bahwa Hagia Sophia kembali dijadikan masjid. Dan kali ini saya tidak meneruskan Yazid dan kemudian seterusnya, tapi perbincangan dengan pagi ini agak flashback dan juga flashback sedikit dan kemudian maju ke hingga saat ini tentang Hagia Sophia. Apa sih Hagia Sophia itu? Pak Superno kirim video juga di grup masjid ini tentang sholat pertama dan lain sebagainya ya. Nah ini dari luar Hagia Sophia atau Masjid Hagia Sophia itu. Ini pada menjelang pembukaannya Jumat pertama yang dibuyur-buyur di sana. Ini menimbulkan kontroversi. Kenapa? Istanbul yang dulu dikenal dengan Konstantinopel itu dulunya Bizantium. Gereja ini didirikan tahun 538. Pada saat direbut umat Islam kemudian ditambahi menara 4 ini oleh Martina. Ini ada di luarnya. Kita gembira, sebagian besar umat muslim gembira karena ini menjadi masjid setelah oleh Kemal Atatürk diubah menjadi museum. Kita pagi ini akan sedikit cerita tentang Hagia Sophia dan sejarahnya. Kita akan kembali ke masa Muawiyah sebelum Muawiyah meninggal. Sebenarnya untuk sampai ke sana umat Islam telah melakukan upaya yang dahsyat. Nanti, sekarang saya ke sini. Jadi Hagia Sophia, Hagia Sophia itu yang
yang ini. Jadi bangunan ini dari kejauhan ini Hagia Sophia, dan tidak jauh dari Hagia Sophia itu 5 tahun setelah Hagia Sophia Konstantinopel direbut oleh Muhammad Al-Fatih, dan Hagia Sophia dari gereja dijadikan masjid. 5 tahun kemudian dibangun masjid yang tidak jauh dari situ, karena sultan berikutnya merasa tidak nyaman sholat di bekas gereja. Baiklah, kalau kita lihat seperti ini kan peta. Saya ngambil peta dari Google ini ya. Di sini ada Madinah, di sini ada Damaskus, Syam, yang Damsyik. Disinilah Muawiyah. Kita masih ingat ya, Muawiyah, disinilah Muawiyah memusatkan pemerintahannya. Jadi ibu kotanya di sini. Kemudian setelah perang dengan Ali, kemudian Ali memusatkan pemerintahannya bukan di Baghdad saat itu, di daerah Irak sini. Nah, disinilah Konstantinopel. Jadi ini jaraknya seperti ini, jaraknya sangat jauh. Tetapi kalau kita lihat berikutnya nanti akan ada tambah. Nomor 1 ini pusat pemerintahan Islam masa Khulafaur Rasyidin yang 4. Setelah itu pindah ke Damaskus. Setelah itu dari ke Baghdad. Belum selesai di Baghdad, ada juga di sini, di Andalusia dan Granada. Kemudian setelah dari sini pindah ke sini nanti. Setelah itu tidak ada wilayah Islam yang seluas dan sepenting zaman dulu itu. Nah, kita bercerita sekarang tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Nabi. Kita ingat sejarahnya ada Baiat Aqabah 1 dan 2. Di Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah seorang dari suku Khazraj Bani Najjar yang ikut Baiat Aqabah kedua tahun 622 Masehi, setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Isinya adalah kita tahu karena mereka bertengkar ya, kedua suku ini, dan minta Rasulullah untuk mendamaikan mereka, minta Rasulullah untuk pindah ke Madinah, dan mereka bersumpah setia, berbaiat, siapapun yang akan menyerang Rasulullah maka orang-orang kedua suku di Madinah ini akan membela Rasulullah. Demikian juga Rasulullah bersumpah setia kepada mereka. Kita ingat sejarah itu. Kemudian kalau di film The Message itu kan kita ingat sekali gambarnya di dalam kepala kita. Orang-orang menunggu Rasulullah, harap-harap cemas, dari kejauhan nggak ada yang datang gitu ya. Kemudian ada salawat ala al-badru alaina itu. Kemudian kan kita tahu Rasulullah naik unta, kemudian untanya berhenti, dan Rasulullah memilih dia akan berikan masjid di tempat unta itu, di tempat unta berhenti itu. Di tanah itu milik 2 orang anak yatim. Tapi kan perlu waktu untuk membangun masjid itu, maka Rasulullah diam atau numpang atau diminta numpang, karena semua orang berebut, Rasulullah tinggallah bersama kami. Mereka sangat cinta kepada Rasulullah, dan semoga kita mewarisi kecintaan mereka kepada Rasulullah. Dan yang dipilih yang dekat dengan di situ, itulah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Selama 7 bulan di situ. Sekarang kita ingat dulu adabnya sahabat kepada Rasulullah. Rumah itu memiliki 2 lantai, tapi bukan seperti lantai rumah zaman sekarang ya. Kan itu juga dari tanah liat juga mendirikannya. Jadi lantai itu tidak cor-coran beton seperti kita. Ya paling-paling ya itu pohon kurma begitu. Ada 2 lantai. Pada saat pertama kali Abu Ayyub dan istrinya mempersilahkan
Rasulullah untuk di atas. Karena bagaimanapun juga Rasulullah itu orang yang mulia, yang dicintai dan dihormati. Maka Abu Ayyub orang Ansor ini, Al-Ansori ini merasa tidak enak gitu ya, diam atau tinggal di atas. Maka ya Rasulullah tinggallah di kamar atas. Tapi Rasulullah, inilah hebatnya Rasulullah. Kan bagaimanapun juga Rasulullah ini tamu ya, masa ya di atas gitu kan. Maka Rasulullah mengatakan, sudahlah saya di bawah saja karena akan banyak orang-orang menemui saya. Nanti kan tidak enak kalau mereka harus naik atau saya harus turun. Tapi sebenarnya sebagai tamu itu tahu diri lah seperti itu. Maka selama beberapa hari Rasulullah di lantai bawah di kamarnya, Abu Ayyub itu di lantai atas sama istrinya. Nah, pada saat naik itu sangat hati-hati Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas karena dia tidak ingin bahwa ada kotoran, ada sisa-sisa debu yang jatuh ke kamar Rasulullah atau yang jatuh ke Rasulullah. Maka dikisahkan naiknya dan jalannya itu sambil jinjit begitu. Madinah itu dingin. Sekarang saya dingin, apalagi kalau bulannya Desember Januari. Zaman dulu tentu lebih dingin. Seperti Malang ini zaman dulu dingin, sekarang tidak begitu dingin. Sekarang panas, artinya juga panas juga. Nah, pada malam yang dingin itu secara tidak sengaja di kamar atas itu, tempatnya suami istri ini, di situ ada tempat air. Secara tidak sengaja dia salah satunya nyenggol air sehingga tempat air ini tumpah. Tapi tidak ada apa-apa di situ, kain tidak ada. Yang ada adalah yang dipakai. Maka Abu Ayyub ini melepas bajunya untuk ngepel bayi itu, diteresep kemudian ya tentu saja nggak dipres, jatuh juga kalau dipres ya, diteresep dan kemudian tidak pakai baju sampai pagi karena tidak ingin Rasulullah terganggu malamnya atau istirahatnya dengan tetesan air. Tapi paginya bilang ini ke Rasulullah bahwa tadi malam tidak bisa tidur karena ada ini dilaporkan semua. Oleh karena itu Rasulullah, kami minta Rasulullah yang di kamar atas saja. Kemudian karena kejadian itu Rasulullah bersedia di kamar atas dan disitulah sampai 7 bulan sebelum akhirnya masjid ya, jangan dibayangkan ada kubah. Ini ada kaitannya dengan Hagia Sophia juga kubah ini. Tidak ada kubah saat itu, dan juga ada kamar-kamar beberapa petak yang itu didiami oleh Rasulullah menjadi rumah Rasulullah dan kemudian istri-istrinya. Nah, karena bertetangga di sini, di sini terlihat bahwa gambar di panah itu ada, ini yang sekarang ya, ada motif itu kan tekel marmer besar-besar gitu ya, ada motifnya yang berbeda dari biasanya itu ya, dari lainnya. Disitulah rumah Abu Ayyub ya, memang yang kubah hijau itu makam Rasulullah, artinya yaitu rumah Rasulullah. Kubah perak itu ya masjidnya Rasulullah yang diperbagi zaman Turki Utsmani. Sehingga kita bisa lihat memang dekat itu jarak antara rumah Rasulullah, masjid dan rumah Abu Ayyub. Jadi masuk akal kalau yang tinggalnya itu numpaknya di situ. Kalau zaman dulu di gambar kecil itu masih ada tempatnya, tapi sekarang sudah seperti ini. Itulah Abu Ayyub, dan kita kembali ke sini dan tetap bertetangga dengan Rasulullah hingga Rasulullah meninggal. Abu Ayyub tidak pernah ketinggalan perang, termasuk veteran perang Badar, perang yang luar biasa yang menyemangati umat Islam untuk maju terus. Pada saat perang
beliau ini memihak Ali. Kemudian Ali tidak kembali ke Madinah di Irak masa pemerintahannya, dan menunjuk Abu Ayyub Al-Ansari ini wakil beliau di Madinah. Tapi juga setelah itu pergi ke Irak juga. Nah, kita ingat sih cerita-cerita kita sebelumnya, benar kan, ada pergolakan politik kayak Khalifah Hasan, Khalifah Husain, kemudian ada Muawiyah. Nah, tentu sebagai sahabat banyak mengetahui hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini. Abu Ayyub Al-Ansari ini kalau tidak salah meriwayatkan 455 hadis, tapi yang masuk ke dalam kumpulan Sahih Bukhari Muslim itu ada 8 saja. Pernah beliau ini melakukan perjalanan jauh ke Mesir dan satunya ke Persia kalau nggak salah, hanya untuk menanyakan benar atau tidak ingatannya tentang hadis itu. Tentu saja dari hadis-hadis yang banyak beliau dengar itu ada satu hadis yang kita tahu hadis ini sangat terkenal. Hadis ini Latuh Tahanul Konstantiniyah Fala ni'mal amiruha Wala ni'mal jaisu dalika jais. Kalau ngaji dia itu ya lah tauhid itu ya, kalau di BPTG itu ya. Sungguh Konstantinopel itu nanti akan dibuka ya. Fatah dibuka, dibebaskan, dan sebaik-baik amir adalah amirnya, dan sebaik-baik pasukan amir pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut yang membuka Konstantinopel. Kalau nggak salah ada 2 redaksi di hadis ini, tapi intinya sama. Oleh karena itu sebelum meninggal Muawiyah ingin menjadi bagian dari yang diramalkan Rasulullah ini. Maka dia kita tahu bahwa Yazid itu lahir di Damsyik dan tidak pernah pergi berperang. Maka Muawiyah inilah memberi pelajaran kepada anaknya Yazid itu untuk pergi berperang sebagai pemimpin bertanggung jawab. Ya mungkin tentu saja tidak di depan ya, biasanya kan komandan itu tidak di depan, tapi nggak tahu lah tentang itu. Tapi inilah Yazid pertama kali pergi ke perang untuk mengepalai sebuah pasukan yang jauh tadi, meluruh ke Bizantium, Konstantinopel tadi, melewati darat dan laut. Tapi Damsyik, Syam, Damaskus, Arab, kemudian Irak itu kan negara di daerah itu kan negara yang kering, tidak terbiasa dingin. Pada saat sampai ke Konstantinopel sana, pasukannya itu musim dingin yang sangat, karena lebih utara ya, jadi lebih dingin. Karena itu tetap tidak bisa menembus benteng Konstantinopel yang tingginya itu ada yang lebih, kalau kita lihat di sini nggak ada benteng ya, bentengnya Belanda agak berbeda. Seperti kalau benteng kerajaan Inggris itu kan seperti pagar tebal tinggi gitu ya, tingginya itu 12, ada yang kalau pas pilarnya itu sampai 18, dan paling tebal itu 3 meter, dan di luarnya di sebagian besar ada paritnya. Itu tidak bisa nembus sana. Nah, ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ikut serta di dalam itu. Yazid saya ikut, gampangnya begitu. 80 tahun, bayangkan. Karena sejak mungkin usianya ya kita paham, karena ikut baiat Aqabah kedua sebelum Rasulullah hijrah. Tapi nggak usah kakek sudah tua ya, nanti ribet-ribet gitu. Tapi kamu jangan main-main ya, saya ini veteran perang Badar. Jadi siapapun yang pernah ikut perang Badar itu mempunyai kedudukan yang luar biasa di mata umat muslim. Jadi si kakek 80 tahun ini ada dengan semangat menyala-nyala ingin memenuhi
apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah. Apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah itu benar dan kita yakin itu. Nah, tapi belum sampai ke sana, belum sampai ke dekatnya benteng yang saya ceritakan tadi. Kakek Abu Ayyub Al-Ansari ini jatuh sakit karena sudah sepuh ya, jatuh sakit dan dia tinggal di tendanya. Kemudian didengar oleh Yazid kemudian bertanya, apa keinginan Anda wahai Abu Ayyub? Maksudnya keinginan terakhir ini, kalau seandainya memang tidak bisa bersama kami sampai ke sana. Kemudian beliau Abu Ayyub ini menceritakan, mengucapkan ini, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan seorang lelaki soleh akan dikuburkan di bawah tembok tersebut. Maksudnya tembok Konstantinopel, benteng itu. Ini isyarat. Saya cerita ada seorang laki-laki yang dan kita tahu bahwa orang usia 80 tahun ikut berperang itu ya dia ingin menjadi lelaki yang diramalkan ini. Dan aku juga ingin mendengar derap kaki. Nah, tadi ada seorang lelaki yang kemudian kedua aku, jadi keterucut ini. Jadi keinginan itu ada laki-laki dan aku ingin. Nah, jadi itu aku maksudnya. Dan aku juga ingin mendengar derap kaki kuda yang membawa sebaik-baik raja, yang mana dia akan memimpin sebaik-baik raja sama amir ya. Itu sebenarnya amir, maksudnya amir memimpin sebaik-baik tentara seperti yang telah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah. Nah, beliau tahu tidak akan tidak akan hidup lama lagi, tapi punya keinginan agar dia dikuburkan di dekat benteng itu, agar dari dalam kuburnya dia bisa mendengar derap kaki kuda pasukan Muslim yang membuka Konstantinopel. Pasukan bergerak terus dan jenazah akhirnya beliau meninggal, jenazah beliau dibawa di atas kuda dan sampai sejauh yang dia bisa sampai menunggu itu maka dikuburkan di dekat benteng Konstantinopel. Benteng itu penampakannya seperti ini. Sampai sekarang masih ada di banyak bagian memang sudah runtuh, tapi masih ada bekas-bekasnya. Tahun 2017 alhamdulillah saya punya tabungan dan bisa nyampe ke termasuk ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari ini dan dimakamkan di dekat benteng ini, dan inilah penampakan bentengnya itu. Nah, kita lihat bahwa upaya umat Muslim untuk mencapai dan menaklukkan Konstantinopel, dan itu adalah Romawi Timur dan yang beragama Kristen Ortodoks. Yang di sebelah barat ada, kita sebut saja Romawi Barat setelah keruntuhan Yunani, kemudian ada Romawi Yunani, kemudian menjadi dua ini. Yang barat itu Katolik Roma, dan mereka itu tidak akur. Katolik Roma dan Kristen Ortodoks itu tidak akur. Mereka juga berperang. Nah, ini gambar yang tadi, ini gambar yang kita lihat tadi, dan maka pada tahun 1453 itulah umat Muslim bisa merebut kota Konstantinopel ini. Yang merebut namanya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Mehmet bahasa Turkinya, tapi Muhammad begitu biasanya kalau orang yang lain. Al-Fatih itu sebutan, Al-Fatihah pembuka, jadi Muhammad sang pembuka Konstantinopel. Muhammad ini sejak kecil memang ini usaha ke-7 kalau nggak salah oleh umat Muslim untuk merebut Konstantinopel, dan sejak kecil memang disiapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat film ini yang dibuat oleh Turki, Al-Fatih 1453. Sudah ya. Kalau sudah mengingat itu jadi gambarannya jelas. Kalau belum bisa lihat di YouTube banyak. Kalau tidak sempat nanti copy file saya sudah download di YouTube itu. Ada dua guru yang sama-sama hebat dan sejak kecil mendidik Al-Fatih ini banyak hal termasuk sejarah, karena dengan sejarah itu kita tahu
apa yang telah kita lalui dan kemana kita akan menuju. Nah, pada usia 12 tahun ini disuruh jadi sultan sama bapaknya, Muhammad Al-Fatih ini. Disuruh jadi sultan, bapaknya maunya itu ya jadi penasihat dan sambil menyiapkan penaklukan ini. Ditanya sama para menterinya yang sudah sepuh-sepuh, apa program pertama kita? Program pertama kita menaklukkan Konstantinopel. Gitu kan. Ini 12 tahun mau menaklukkan Konstantinopel. Maka umitlah para pembantunya ini, sehingga banyak yang protes kepada Sultan Sepuh ini. Akhirnya dicopot lagi sama Sultan Sepuh. 2 tahun setelah jadi sultan, diganti lagi sama sultan yang tua ini sampai sultan meninggal usia 19 tahun dia menjadi sultan, dan usia 21 tahun beliaunya bisa membuka Konstantinopel. Dan kenapa disebut Al-Fatih? Karena Al-Fatih artinya membuka Konstantinopel. Nah, ada kaya sekali Turki saat itu. Ini saya ingin cerita tentang meriam ini. Di atas itu Bapak Ibu, pada tahun yang sama, di Jawa itu ada kerajaan apa ya? Di Jawa ada kerajaan Majapahit. Tepat pada tahun 1453 itu ada Bri Pamotan itu meninggal juga di Raja Majapahit setelah Raja pada masa 2 tahun 3 tahun setelah kematian Suwita itu. Nah, di atas itu Bapak Ibu itu senjata apinya Majapahit. Yang di atas itu senjata apinya Majapahit, yang kanan atas warna hitam itu sama, yang hanya saja yang sebelah kiri itu masih ada rodanya, kecil gitu. Yang atas itu sekarang disimpan di Museum New York, namanya jet bang atau bedil atau warastro. Kalau warastro itu kan bisa bedil, bisa keris ya. Ini dipelajari dari orang Mongol yang pernah menyerbu ke Jawa, ke Majapahit, dari dinasti Yuan. Mereka sudah bisa ini, dan orang Jawa, orang Nusantara mempelajari itu, dan Majapahit membuat ini, nanti Banten membuat ini, dan juga lain-lain. Bedanya dengan yang dipakai oleh Turki untuk menghancurkan tembok tadi adalah ukurannya dan cara memasukkan pelurunya. Kalau orang Majapahit masukkan pelurunya dari belakang ini, dimasukkan di sini. Macam ini, dan sama-sama ini ada eksplosifnya, ada bahan peledaknya. Tapi kalau Eropa dari depan ini, memasukkannya dari depan, terus ditembakkan begitu. Ini Bapak Ibu, pelurunya ini yang meriam terbesar ini, pelurunya seberat dari besi ya, seberat 300 kg, artinya 3 kg. Betapa besarnya. Untuk memindahkan ini diperlukan 60 sapi untuk menariknya. Kenapa tidak kuda ya? Kuda tidak sebanyak sapi, dan daripada untuk narik ini untuk ditunggangi prajurit saja diperlukan 60. Dan ini diciptakan oleh insinyur Hungaria namanya Urban. Urban itu setahun sebelumnya menawarkan ini kepada Kaisar Konstantin, kepada kaisar yang di Konstantinopel untuk membuat ini. Tapi mereka miskin, tidak punya bahannya, tidak punya kayu untuk membuat ini, dan juga tidak punya upah. Tapi kemudian pergi ke Sultan Al-Fatih tadi, dan oke, maka jadilah. Nah, hanya satu ini yang besar, yang lainnya tetap kecil, tapi ini cara kerjanya. Jadi pada saat ditembakkan itu, nah karena saking besarnya ya, kalau kita nembakkan gede itu kan ada daya ke belakang gitu ya. Nah ini juga jangan ditembakkan ke belakang, jadi banyak membunuh prajurit juga pada saat ditembakkan ini. Karena pengepungan itu lama ya, salah satu hal yang cirinya
Al-Fatih itu agak temperamental. Temperamental itu cepat marah gitu ya. Maka seharusnya diperlukan 3 jam istirahat sebelum ditembakkan lagi. Tapi karena inginnya segera jebol itu, Sultan merintahkan pada Urban, ayo anu lagi, ini perlu 3 jam Sultan, coba aja lupa lagi. Jadi Urban itu meninggal karena ledakan terakhir ini. Inilah senjata paling hebat di dunia saat itu. Nah, sekarang ini adalah makamnya. Di dalam ini ada makamnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan di seberang ini ada masjidnya, masjid itu. Nah, ini satu lokasi, ini saya difoto dari luar, ini semuanya di dalam tembok itu. Dan ini masjid ini disebut Masjid Sultan Ayyub, meskipun bukan Sultan Ayyub, tapi yang bangun Sultan ini disebut Sultan Ayyub, dan penobatan Sultan setelah itu selalu ada di masjid ini. Ini masjid ini dan masjid-masjid lain ini dari dalamnya kubahnya difoto dari bawah seperti ini bawah itu. Jadi sangat bagus, hias-hiasannya sangat bagus, ya mirip lah ya, hiasannya sangat bagus ya. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Sultan Al-Fatih. Nah, ini yang kalau dilihat dari agak kejauhan. Nah, kita ke Hagia Sophia sekarang. Hagia Sophia kalau lihat di film itu kan orang-orang berkumpul di Hagia Sophia itu ketakutan kenapa? Karena dulu pada saat Katolik Roma itu menyerang mereka, sama-sama Nasrani menyerang mereka tahun 1204 itu sangat kejam kepada penduduk itu. Maka orang-orang ini membayangkan dulu sama-sama Nasrani, sama-sama menyembah Yesus, itu kejamnya seperti itu. Bagaimana ini nanti? Maka mereka takut. Nah, seperti yang ada di film itu, gambarannya adalah setelah masuk melalui pintu yang telah dibobol, Sultan Al-Fatih dan para prajurit masuk ke situ dan mengatakan, jangan takut, Bapak-bapak dan ibu-ibu selamat ada di sini. Silakan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan tentu saja mengabarkan Islam. Itulah yang namanya toleransi di dalam Islam, dan mereka senang, maka segera berkembang di situ. Segera berkembang, orang-orang datang ke situ, termasuk tiga agama besar di situ. Setelahnya adalah Islam, kemudian Kristen Ortodok, dan agama Yahudi. Jadi mereka gerejanya pindah, bangun gereja baru, karena gereja ini dibeli dari jamaah, dari takmir gereja, dibeli oleh Sultan Al-Fatih untuk dijadikan masjid. Dan orang-orang Kristen Ortodok bangun gereja baru, dan juga demikian tumbuh juga berikutnya nanti orang Yahudi. Nah, pendeta pemimpin gereja ini menjadi salah satu menteri yang ada di pemerintahan Sultan Al-Fatih. Kenapa Tayyip Erdogan mengubah lagi menjadi masjid sekarang? Dasarnya karena masih ada itu ternyata surat wakaf itu yang ditinggalkan oleh Sultan Al-Fatih. Oleh karena itu pengadilan Turki mengatakan bahwa Kemal Atatürk yang mengubah dulu sudah jadi masjid oleh Sultan Al-Fatih diubah jadi masjid, kemudian oleh Kemal Atatürk diubah jadi museum, maka ini diubah lagi menjadi masjid. Dasarnya adalah keputusan pengadilan, karena ini sudah diberi oleh Sultan Al-Fatih dan diwakafkan kepada umat Islam sebagai masjid. Nah, 537 dibangun, berarti sudah sampai sekarang itu berapa tahun itu, banyak tahun. Dan di sini ini gereja Ortodoks, kemudian diubah menjadi gereja Romawi, gereja Katolik Roma, direbut lagi jadi gereja Ortodok, kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum,
kemudian jadi masjid lagi. Penampakannya sekarang seperti yang dilihat tadi, tapi memang sangat indah dari dalam. Kalau kita lihat di dalam ini sampai sekarang yang ada itu hasil renovasi pada tahun yang saya catat di sini 1850, itu masa tanzimat, masa reformasi Kesultanan Turki Utsmani, dan yang disewa adalah orang dari Swiss namanya Forsati, bersaudara dua orang ini dan seperti ini. Jadi yang misalnya di sini ya, ininya kolom-kolomnya seperti ini, dias ulang gitu. Dan ini bukan cat kuning dan sebagainya, ini bukan cat bahwa gitu. Tapi ini semacam keramik itu yang kecil-kecil gitu, mungkin bisa 2 cm kali 2 cm, seperti mozaik itu ditempelkan sehingga membentuk yang indah seperti ini. Pada masa tadi direnovasi 1805 sekian itu tadi, itulah mulai dituliskan kaligrafi di kubahnya. Sejak saat bukan saat ini, tapi sejak saat masa Al-Fatih lah, kemudian masjid yang ada kubahnya itu menjadi standar masjid di seluruh dunia. Karena terinspirasi oleh Hagia Sophia, dan kemudian Masjid Biru disebutannya sekarang yang dibangun oleh sultan berikutnya itu dengan kubah. Maka jadilah termasuk di Joyo Grand ada kubahnya seperti ini. Yang tidak ada kubahnya itu di Masjidil Haram, tapi ada 2 kubah kecil, 2 di atas. Kalau naik tadi itu ada 2 kubah kecil, nah itu ada kubah tapi tidak besar. Nah, yang seperti ini adalah pengaruh dari arsitek-arsitek zaman dulu, dan itu inspirasinya dari Hagia Sophia. Mihrabnya seperti ini. Mihrabnya seperti ini, sangat indah. Meskipun jadi museum tetap seperti ini, sangat indah. Ini pas karena gerejanya itu menghadap ke timur, gerejanya menghadap ke Yerusalem, dan mihrab kita kalau dari sana agak menggeser dikit itu sudah seperti kita ini lagi digeser dikit, itu sudah menuju ke arah Mekah. Nah, jarak antara kubah dan ini ada 31 meter. Jarak lantai dengan kubah seperti ini, bibir kubah ini 31,5 meter, dan garis tengahnya sekitar 50 meter kubah ini. Kubah ini sekitar 50 meter. Nah, itulah Hagia Sophia. Kemudian ini sekarang kalau orang tetap masuk ke sana. Jadi di Turki itu orang non-muslim boleh masuk ke masjid untuk melihat, berrekreasi, tapi di depan situ dikasih pakaian, harus pakai pakaian yang sopan, jadi harus pakai tutup rambut dan lain sebagainya. Nah, demikian juga meskipun jadi masjid, maka juga boleh tetap ke situ. Oleh karena itu karpetnya kalau mau sholat itu digulung seperti ini, karena ini juga boleh kalau tidak waktu sholat ya boleh semua orang masuk ke situ. Nah, di sini tidak ada. Ini kan dulu bukan gereja ya. Kemudian pada masa renovasi itu ditutupi, diplester beberapa gambar, tapi ada juga yang masih belum tertutup. Jadi ada gambar Maria, gambar Yesus, itu ada di sana. Nah, untuk masjid ini ditutup gambar itu. Dibantu dengan pencahayaan sehingga pada saat sholat itu gambar-gambar itu tidak tampak. Nah, sekarang kenapa kok sewot semua orang itu? Kenapa dari namanya Vatikan sewot, Amerika sewot, terutama Yunani yang sewot? Karena Yunani itu merasa sebagai pewaris Romawi Timur, dan ini adalah simbol kekuasaan. Dan sebenarnya Erdogan ini sudah lama protesnya, karena kita masih ingat cerita saya sekian bulan yang lalu di Masjid Andalusia itu kan kemudian diubah menjadi gereja dan tidak boleh sebagai masjid sampai sekarang. Lah, kenapa Hagia Sophia kok tidak boleh diubah lagi menjadi masjid? Yang di Spanyol saja dari masjid di gereja. Maka itulah saatnya Erdogan
mengubah kembali itu menjadi masjid. Dan jangan lupa sekarang umat Islam itu cerai-berai, agak lumayan cerai-berai. Nah, sekarang Bahrain dan Uni Emirat Arab sudah normalisasi hubungan dengan Israel. Israel didukung oleh Amerika sekarang memprogramkan aneksasi pencaplokan tepi barat. Nah, barangkali maksudnya ini selain mengembalikan ke fungsi awal sebagai masjid, juga menumbuhkan semangat umat Islam. Saya kira pagi-pagi ceritanya itu saja dulu. Semoga ada kesempatan lain untuk meneruskan ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.